Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Aminuddin. Di sini akan mewawancarai beliau adalah pemilik travel dari Jakarta Travel. Bagaimana sih proses berdirinya Jasa Marga Travel, terlalu bagaimana sistem koordinasi yang digunakan, manajemen seperti apa yang digunakan? Mari kita tanya langsung dengan beliau sang pemiliknya. Selamat malam Bapak Irfan. Ya, selamat malam Mas siapa? Mas Amin. Mas Amin ya. Jadi langsung saja Pak ya. Silakan aja gimana? Dari Gajah Mada Travel ini mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana latar belakang berdirinya travel itu. Oke, berdirinya travel Gajah Mada Tour and Travel ya. Itu memang ya berawal dari hobi. Memang saya tuh ya jalan-jalan. Oh betul. Jalan-jalan. Jadi kalau namanya bisnis, kalau kita tidak punya hobi, tidak punya kemampuan, tidak ada bisa. Jadi kita akan ada orang namanya nama kesayangan. Kita harus senang dengan namanya bisnis. Kalau kita sudah senang, kalau kita enjoy, habis itu kita bisa. Masih dalam bisa dengan artian itu kita bisa menjalankan sendiri ya Wan. Dari kecil kan kita sendiri dulu kan. Jadi kita merintis dari awal kita emang handle sendiri. Handle kita traveling domestik dulu jalan. Domestik itu yang lokal saya handle sendiri. Setelah jalan, baru kita cari anak buah. Anak buah yang bagaimana di situ kita sudah tahu prinsipnya. Jadi anak buah jangan kita kasih tahu semuanya. Karena dia di ring 3. Ring 1 itu saya, ring 2 itu adalah orang yang mengatur itu semua. Ring 3 itu adalah anak buah. Apakah bisa dikatakan ring 2 itu semacam supervisor? Ya, supervisor. Oh gitu. Dua supervisor itu ada mereka namanya marketing, controlling, dan sebagainya. Kalau di hierarkinya seperti kita punya struktur sampai naik C ya ke atas bawah itu kan biasa. Tapi kembali ke satu lagi, hobi kita adalah traveling. Kalau sampai tidak punya hobi traveling atau tidak punya travel bisnis, ya kan di sini mereka berjuang. Gitu. Jadi awal dari seperti itu. Terus mengenai itu tadi masuk ke dalam konsep dasar manajemennya juga dalam travel jenengan Pak. Iya, dari 3 ring itu. 3 ring itu. Mungkin bisa diperinci tugas-tugas dari 3 ring pertama, ring kedua, dan ring ketiga. Ya, yang paling mudah 1, 2, 3. Karena kita punya ring banyak lagi Mas. Ya. Jadi kita misalnya sebagai konseptor awal, ya kita misalkan kita mau ada traveling ke Bali, Jogja. Itu konsepnya seperti apa? Kita mau model seperti apa? Jadi tidak cukup kita cuma menawarkan. Itu kalau cukup menawarkan, berarti yang paling bawah, ring paling luar ring itu, dan namanya marketing eksternal. Itu kita bayar ketika mereka dapat project. Makanya sering mengajak ke teman-teman kan, ayo kalau sampai ada dapat fee kan. Jadi semua koordinasi itu bisa. Misalkan kita di bulan ini mau ada traveling ke Bali. Nah, kita memanfaatkan marketing yang paling adil itu apa? Media sosial. Bisa IG, yang paling modern itu IG. IG itu paling dasarnya. Kita baru share, kita kumpulkan teman-teman. Supervisor itu. Misalkan punya 3 orang ya. Kalau saya bukan controlling misalkan bagian cari armada, bagian cari tour leader, bagian cari destinasi yang menarik. Satu lagi sekarang itu kita tambahkan dengan namanya videographer. Konteks videographer. Jadi setiap ada traveling orang berwisata itu harus wajib saya tekan. Jadi harus lapor ke saya sampai nyampe kemana. Kalau sudah misalkan ya nyampe saya pagi, siang mereka sudah menyiapkan videografinya minimal 30 detik atau 1 WA kirim ke saya. Kalau saya bisa upload ke teman-teman. Nah itu pertama. Terus nanti kalau sudah malam lagi, ya minimal 1 hari 1 kali lah. Tuh upload ke saya target memang harus seperti itu videografi yang paling menarik ya itu. Soalnya kan orang wisata yang dicari eksistensinya.
intinya. Tuh, dari situ habis itu ya mereka kirim ke saya, kita upload, oh ternyata Gama itu jalan ya, dari real time video. Nah setelah itu mereka yang mencari-cari itu yang bersih sendiri. Ini kalau sudah berangkat ada lagi yang bagian urusi keberangkatan, mulai dari snack mereka, kemudian dari buramen lah, buramen traveling kan tidak cuma jalan, Betul. tolnya siapa, sangnya sopir berapa, nanti di sana tiketnya berapa, Hotelnya di hotelnya berapa, itu sudah terus ada yang urus sendiri. Nanti saya terima cuma laporan. Tapi ingat, kalau kita sebagai owner harus tahu yang kita kasih tahu kepada mereka 80%, yang 20% kita tidak boleh beritahukan. Contoh ya, ketika sama traveling ke Bali, harganya berapa? 1 juta, 1.500.000 lah ya. Kalau saya 1 juta, apa ya? Yang kita kasih ke mereka ini ya 1.500.000, manajemen seperti apa. Tapi secara manajerial kita cuma mengeluarkan uang sebanyak 1 juta. Jadi rasa perusahaan seperti itu. Oke. Itu secara konsep manajemennya, berjalannya travel dari konsep manajemennya seperti itu. Lalu ketika sudah berjalan seperti itu, adakah semacam hambatan yang paling besar yang bisa dikatakan itu momok bagi pebisnis travel? Oke, ada. Jadi yang ngomong yang paling besar adalah bicara uang. Uang. Anda tahu yang paling besar ya? Ya. Uang. Anda tahu namanya first travel itu mau bagi masyarakat citizen. Jadi misalkan kita punya dana sebanyak 100 juta, traveling dengan dana 100 juta. Nah sebagai owner, kalau dulu katanya kan ya, travel itu tanpa modal. Sekarang setelah corona kira-kira orang percaya nggak sama travel? Karena kalau kita minta uang duluan, mereka takut, berangkat apa enggak? Nah, karena dari kejadian first travel. Jadi kalau misalnya kita kasihkan mereka DP 50%, mereka berubah. Nah, makanya kita sebagai owner bisa modal. Modalnya kenapa? Untuk apa namanya? Untuk meyakinkan klien kita. Nah, jelas klien dengan adanya COVID ini sekitar 1 sampai 2 tahun, mereka takut. Oke, yang 2 tahun masih bersekolah kan? Travel, usaha bidang wisata itu semuanya tutup dan harus ditutup. Tapi saya kan punya trik, walaupun tutup jalan tapi tanpa kita publish. Jadi karena saya kan orang birokratif, pegawai tidak boleh kalau ada COVID. Betul. Mereka teman-teman saya kondisikan jalan, tapi jangan pakai. Jadi income-nya masih dapat. Walau 1 bulan sekali 2 kali udah. Sebenarnya mencuri-curi. Ngomong terbesarnya itu bisa dikatakan dari travel yang bermasalah. Saya juga pernah seperti itu, Mas. Nama teman saya berjamaah. Ada orang dulu itu juga ada orang yang punya teman Gajah Mada. Ternyata dia masih bermasalah di luar kota pakai travel Gajah Mada. Saya konfirmasi itu bukan saya. Dan kalau pakai itu ya saya harus bisa komplain. Jadi urusannya masyarakat itu lebih jeli memilih travel. Tapi travel ada surat izinnya, harus ada. Kalau tidak ada kita main-main. Makanya saya berani bermain tender karena kita udah punya izin. Ketika orang belajar, makanya kalau ada teman-teman tak bilang sama belajar. Kita sekarang kompetitor kita adalah orang-orang yang baru belajar. Setelah COVID, travel kan selesai semua. Mereka itu belajar untuk buat traveling. Mereka buat konsep, mereka jalan, tapi lah masih sangat intens, Mas. Berapa bulan dia akan jalan? Ya, dan kita yang sudah istiqomah siap ada outdoor, pada traveling kita jalan tadi, ini akan bertahan. Komitmen kita promosi itu komitmen, istiqomah terus. Mereka cuma season. Paling kalau mereka punya waktu, pasti mereka buat acara open trip Jogja, bla bla bla. Kita nono Mas, berapa bulan dia bisa benar 3 bulan selesai. Kita tetap jalan. Kita sudah tahu roadmapnya, sudah tahu plannya seperti apa, proses seperti apa sudah tahu. Roadmap itu penting juga.
Jadi hampir saya itu tidak percaya kalau kita promo itu apa ya, promo itu terus promo, akan orang yang tidak banyak bertanya. Itu paling penting promosi itu. Dan satu lagi, kita jangan mengecewakan Karena bagaimanapun klien itu raja. apapun tipe ya, yang namanya jasa kan mesti tipe itu Yes. pasti. Tapi saya sekarang punya prinsip namanya ketika kita jualan, mending kita agak mahal, bukan mahal ya, agak mahal daripada murah tapi tipe itu. Oke, berarti berani jual kualitas. Jual kualitas. Jual kualitas. Karena kita bukan belajar lagi, belajar dari COVID lah pokoknya. Bisa belajar. Yes. Iya, berarti belajar. Iya, patut diperhatikan juga. Tidak semua kalau travelnya itu harganya turun, artinya itu ada di bawah standar. Itu bertanyakan juga travel itu seperti apa. Kan? Pasti bertanyakan. Oke. Kalau kita kan punya manajemen kan. Di saat kita kapan jual murah, kapan kita jual mahal, dan kapan kita jual di standar. Oke, berarti harus kalau kata orang-orang Belanda, orang itu harus tahu pasarnya seperti apa. Jadi walaupun harga murah kita tidak akan rugi. Itu yang dicari orang-orang tuh. Itu gampang kok murah banget, sampai dia menghitung. Biasanya kan ada orang belajar ketika ikut open kan mempelajari sistem kita. Yes. Mereka tidak bisa menghitung, jadi kita butakan. Mereka ikut kok murah, kita butakan mereka. Nah, itu triknya. Kalau kita butakan, ini kok nyampe ya harga segini, kok bisa saya hitung kok tidak teko. Nah, kita buat mereka seperti itu. Karena ada rahasia perusahaan. Ada perusahaan yang bisa ada. Itu harus sampai manajemennya. Betul. Kalau tidak gitu, ya apa bedanya kita dengan yang lainnya? Orang manajemen harus bisa. Satu lagi, kalau kita bertender, jangan sampai kita punya uang. Dalam artian, gini, istilahnya, kita kalau bertender kita harus sesuai dengan target dan budget kita. Jangan tender besar hanya karena mengejar sebuah project kita sampai berani berjatuh-jatuhan. Soal ilmu yang saya dapat terakhir ketika dapat teman-teman Bali, yang jelas klien bayar berangkat Pak. Kalau mereka belum bayar jangan menjual dengan harga yang murah, tapi kita yang harus dulu. Itu kan sering yang saya kadang saya juga bingung, apa ya teman-teman bisa berangkat bisnis itu. Nah ternyata itu bermain uang diputar sana putar sini itu ada suka udah trauma, kamu trauma itu trauma. Makanya kalau bisa kita punya modal kita modali dulu, mereka baru main kembali. Dan itu tidak boleh kita beritahu kepada range 2 dan 3. Itu rahasia. Jadi lebih efisien itu bagi taktis lah. Terus pertanyaan selanjutnya ini pasti itu Pak, yang terakhir juga mengenai kalau kita berbicara bisnis pasti ada peluang. Nah menurut Bapak sendiri untuk peluang dari jalannya bisnis travel itu di Indonesia khususnya Jawa Timur itu presentasenya seperti apa? Itu sangat berpeluang untuk aku mas. Jadi itu aku ya jadi peluangnya gini, orang itu mengira yang namanya wisata itu kan cuma di bagian wisata itu. Nah kalau kita di bidang biro wisata, traveling, itu banyak potensinya. Misalkan di aku sudah buka banyak pantai, itu fasilitasi. Suatu saat nanti itu pasti ya, nanti akan ada aturan bahwasanya orang yang datang ke Tulungagung atau ke suatu daerah itu harus menggunakan guide lokal. Itu seperti contohnya ada di Bali. Oke. Itu berarti masuk ke proyeknya Pak Sandiaga Uno mengenai desa wisata. Kemenparekraf itu. Jadi gitu. Jadi nanti saya juga punya konsep. Jadi misalkan mahasiswa diajak gabungan, kita jadi guiding. Mereka jadi tour leader di lokal Tulungagung. Jadi
semua wisatawan yang datang ke Pulau Bang itu harus lewat kita, nggak boleh dalam. Seperti yang di Bali. Bali itu akan ada punishment ketika biro wisata atau orang travel Indonesia nggak pakai lokal. Itu akan jadi kesempatan kita. Itu sudah dapat izin dari Kemenparekraf. Itu nanti seperti itu. Bahasi Dieng, Jogja juga seperti itu. Kita nggak akan bisa. Kalau sendiri ke sana pasti kita butuh guide lokal. Kan masuk ke dalam programnya Kemenparekraf itu. Saya sempat baca itu bahwa Kemenparekraf itu proyeksinya itu membuat desa wisata sebanyak-banyaknya itu. Desa wisata. Jadi kembangnya juga, misalkan ke sana mampir kemana, Ini tidak ada habisnya, Pak. Tidak ada habisnya. Ya tinggal. Pertanyaannya gini, Pak. Apakah seberapa kuat sih desa itu? Soalnya kan kalau orang sudah pernah datang ke desa wisata yang sudah datangi, untuk datang lagi itu kan, oh saya sudah pernah ke sini. Artinya kan ketahanan pariwisata itu seperti apa? Banyak sekali contohnya seperti pantai-pantai yang itu hanya tenggang waktu ya untuk ramainya itu kan juga bisa sisi buruk dari pariwisata. Mungkin tinggal gimana orang-orang itu kreativitasnya. Seperti kalau orang sekarang ke Dieng, paling dekat Dieng. Bukan dia Bromo sih. Bromo. Saya itu sampai ke dalam Bromo itu cuma gitu ya. Saya udah bosan ke Bromo. Kok banyak orang itu tanya pasti ke Bromo saja, ini apa loh masih Bromo ini? Ya itulah ya. Jadi apa sisi yang jadi tarik mereka itu apa ya, tinggal di daerah sana ternyata itu pun tetap jalan. Jadi nantinya itu bagaimana kita bisa membuat opini masyarakat, opini nelayan. Jadi misalkan itu juga ketika kita memarketkan wisata kita proposal ya, kita bisa melayani mereka. Jadi ada beberapa yang mereka nggak terekspos di medsos kan ya. Kamu ya nggak di medsos itu mereka nggak bisa promosi. Jadi kita kan tahu. Kita akan tahu, kita sosialita, kita tahu ini loh di Tulungagung itu ada namanya apa sih, kampung Lele. Nah, itu gini aja sama mereka. Ya tinggal nanti yang promosikan adalah si marketingnya itu. Sebagai perusahaan kita menawarkan pada mereka. Walaupun misalkan itu ngomong-ngomong itu, tapi gimana kita mengolah memarketkan mereka. Yang terakhir Pak, income-nya dari skala itu kita punya satu tahun lah, berapa Bapak bisa dapat berapa? Tak messenger loh. Income-nya Iya, income itu itu kalau ya dulu belajar pernah dibohongi orang ya. Berawal dari sama pasti ada. Masuk travel ini betul manusia tidak ada ya. Jadi travel itu pasti di angka berapa ya? 6 digit. 6 digit. Juta kan ya? Iya. Itu angkanya pasti di atas 5. Satu bis itu. Yes. Satu bis itu 5. Minimal. Dengan sudah bersih menjadi semuanya itu. Masih 5 Pak. 5 sih. Jadi kalau sudah menggaji semuanya. Sudah semuanya. 5 itu masuk siapa mau berwisata bisa suka. Nah, itu sebenarnya. Jadi mau spesifiknya apa ya? Itu 5 ya. 5 saya lah. Setiap bulan. Setiap bulan berangkat berapa kali ya? Berapa kali? Berapa bis. Jadi kalau skala yang paling sekarang kan itu 5 kita bisa. Itu lebih standar. Tak ya. Itu kan masih wisata lokal. Belum kalau internasional. Tapi Bapak sudah pernah coba internasional? Belum, saya kan sering. Apa sih belum? Thailand, Singapura, Malaysia, umroh. Makanya target saya tuh, pangsa saya tuh kan beda. Kalau mereka anak sekolah SMP Bali, oke lah biar diambil. Karena saya tuh orang edukatif, orang profesional, kita mengambil yang kredit aja. Jadi
walaupun 1 tahun cuma dapat 1 atau 2 kali, kita dapatnya Lombok, Malaysia, Tapi kan Singapura. dalamnya besar. Sekali kan besar itu ya, sekali Sekali besar. kan besar. Karena kenapa kita punya bisnis lain, ya, cuma biro wisata ya bingung Mas. Kalau ke luar negeri itu 100 orang bisa kita lakukan. Mau sudah kelas yang pesawat, itu 1 orang 1 juta. Ini gimana? Itu belum nanti cashback dari sana. Apalagi umroh itu banyak. Umroh itu kalau sama tahu sendiri, Indonesia itu kurang banget. Kurang. Jadi dari harga misalkan 20 juta itu nutup. 20 juta itu nutup. Ya kita manajernya pesawatnya gimana, nanti kitanya gimana, itu udah gimana. Turket itu udah mahal di sini. Banyak sekali Turket. Jadi kadang-kala itu saya tuh kita kan praktisi di lapangan. Saya pernah handle umroh itu belajar pertama kan dari kekecewaan. Umroh bawa orang 52 mau buat KTP. Kepala sekolah tergelek 50 orang 1 bis. Umroh pertama kali saya sama istri saya. Ini nggak bisa bahasa Inggris kan, nggak bisa bahasa Arab, terus kita cuma dibawain seorang mutawif pondokan, oke, dan bisanya cuma ibadah, sebentar tawa. Di perjalanan kan mereka tidak menduga apa yang terjadi di perjalanan itu, deh. Karena kita orang teknis lapangan itu sangat penting. Dia nomor sektor, ya nomor second song wis. Yang jelas adalah biro wisata ini yang paling harus kita jaga. Jadi mereka dari Surabaya langsung ke Jeddah, hampir mana jalan langsung Jeddah enak. Sampai kawan mau tuwek, ini bawa Nora tak kasih paspor gini langsung ke Jeddah, selesai. Misal dari Lep pesawat 5 jam. Caranya apa? Mutawif ini bisa nggak ngomong sama orang-orang di bandara? Nggak bisa. Itu delay kemarin delay 1 jam sini Jakarta 1 jam kan, Jakarta menuju ke Sri Lanka, Colombo. Di sana itu kita sudah dapat hotel. Saya datang jam 5 sore, dapat hotel jam 10. Itu karena di situ orangnya tua-tua semuanya. Saya sama istri saya sebagai lebih ngalahi. Nanti menghandle semua. Ya, betul saya kan bisa bahasa Inggris, Arab ya sedikit lah mas ya. Nah, di Colombo itu uang dolar tidak payu, uang rupiah tidak payu, uang Arab real tidak payu. Biasa sama kira-kira. Ya semua baru udah nyampe ke Jeddah, sampai gue tas nenteng ini sini bagi duit 5 jam. Ya sana langsung saya ngomong ke depan. Di paling 0 kita paling 3. Sekarang perkara itu ya kita tanya kenapa? Ternyata sama guru umrohnya itu belum dibookingkan hotel sama pesawat besok. Jadi udah dideplok yang bandara. Bayangkan bandara ke Jakarta, Sumatera tidak apa-apa, Sri Lanka. Gimana? Dan mereka jam 10 sudah tutup bandara itu. Gimana lagi? Misalnya kita lebih adalah saya menjaminkan biro wisata itu udah jalan. Lebih itulah ini jaminan kita semuanya. Kalau nanti dicarikan disediakan hotel saja sementara, ini kita ngopi bagian keamanan dicarikan hotel, besok kita bayar. Artinya dari biro wisatanya sudah turun jam pagi mas, besok pagi sudah turun, kita berangkat jam 1 siang. Jadi kan kalau sekarang itu apa jenis Saudi itu kan tidak mau menerima ketika belum lengkap semuanya. Jadi kita berangkat, belum visa, hotel, semua secara administrasinya belum lengkap, tidak mau. Karena kenapa? Arab itu tidak mau ketanggungan mau keleleran. Jadi berangkat, pulang semua udah lengkap. Kalau dulu kan ada kan, semuanya udah disik, mulia, bungkuk, ada bisa. Jadi kalau misalnya bisnis travel, biro travel itu kalau tanya
peluang, banyak sekali peluangnya, artinya tidak ada habisnya, habis ya. karena pariwisata itu terus berkembang, destinasi juga terus berkembang. Untuk secara manajerial juga sudah dijelaskan, dan saya rasa juga cukup untuk. Dan satu lagi, orang healing itu adalah style Style. hidup. Yes. Semakin orang bisa traveling ke tempat-tempat yang jauh, dia bisa dikatakan orang keren, orang banyak uang. Karena tuntutan dari kita tahu lah di negara kita ini seperti apa. Betul. Yang penting kalau di biro travel haji itu harus yang kita jual adalah eksistensinya. Tapi esensi juga penting, Pak. Yang mana gitu. Terima kasih Pak Irfan sudah berkenan saya wawancarai. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.